lampunya bisa dinyalain nggak? Supaya saya kelihatan cakep dikit. Selamat sore semua. Kepada para direksi, pimpinan, kepada ketua Bapak Kris, begitu ya? Pak Manulang tadinya di mana? Ya, kepada ketua panitia, terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi di Natal Bank Mandiri yang ada di Denpasar. Di antara semua yang paling penting, saya nasabah Mandiri. Oh, nggak ada yang percaya sih. Saya jadi nasabah Mandiri sejak masih Bank Eksim dulu, yaitu di Nabire tahun 93. Oke, baik. Apa tema? Oh, tadi ada berapa saudara yang ikuti live streaming bertanya, saya sedang di mana ini? Nah, jadi kami sekarang ada di Denpasar. Ini kantor pusat Bank Mandiri Denpasar. Kantor wilayah. Kantor wilayah, baik ya. Nah, saya ingin tanya dulu kepada semua undangan warga Bank Mandiri yang berbahagia, apa sih tema Natal kita ini? Ayo, saudara datang nggak bisa tahu temanya, awas ya. Apa tema Natal kita? Serve one another. Layanilah seorang akan yang lain. Saudara, tidak akan ada arti dalam sebuah kehidupan. Saya ulangi, tidak akan ada arti dari sebuah kehidupan sesukses apa orang itu, segagal apa orang itu, kalau hidup ini nggak pernah bisa berguna buat orang lain. Betul atau salah kalimatnya? Loh, saya tanya kok betul atau salah? Ada yang belum jawab. Coba saya ulangi lagi. Tidak akan ada arti dalam sebuah kehidupan, sesukses apa kita, segagal apa kita, kalau hidup ini tidak pernah bisa berguna buat orang lain. Betul atau salah? Betul. Jangan marah, betul. Oke, enggak. Kita ada di akhir tahun 2019. Kalau saya lihat dari yang hadir, ada anak-anak yang paling kecil. Mungkin di antara semua anak-anak, cucu saya yang paling kecil. William umur berapa? Opa lupa. 5 tahun. Nah, saya nggak tahu, ada yang lebih muda dari 5 tahun. Nah, dari yang paling kecil di ruangan ini sampai kita yang paling tua, termasuk ngikuti di rumah, bukan masalah umur berapa kita ini hidup. Yang penting ditanyakan orang adalah selama kita hidup, kita ini berguna untuk apa dan berguna untuk siapa. Dengarkan kalimat ini. Ada orang-orang hebat di dunia punya filosofi ini. Hidup ini nggak ditentukan usia kita waktu kita meninggal, tidak. Ada kisah di Amerika dan itu dijadikan film, judulnya Pay It Forward. Seorang anak muda namanya Trevor. Dia anak tunggal dari ibu tunggal. Dia nggak tahu bapaknya siapa. Nah, waktu Trevor umur 9 tahun, dia menemukan titik balik 9 tahun. Dan itu luar biasa. Menemukan titik balik dalam hidupnya. Dalam kesusahan orang tuanya, ibunya kerja di bar. Jadi antara ibunya dengan Trevor ini jarang ketemu. Karena ibunya pulang pagi subuh, Trevor masih tidur. Trevor bangun berangkat sekolah, dia ngurus makan sendiri, ibunya masih tidur. Kalau dia pulang sekolah, dia masih main dengan temannya. Sore dia pulang, ibunya sudah pergi. Tapi Trevor ini hidup luar biasa. Waktu umur 9 tahun dia ketemu gurunya. Dan gurunya ini mempengaruhi hidupnya untuk berguna buat orang lain. Nah, gurunya nggak nyangka kalau apa yang diajarkan itu berdampak besar untuk Trevor. Nah, sejak umur 9 tahun, Trevor itu suka nolong orang. Berapapun uang jajan dan makanan yang dia punya, berangkat sekolah, pulang sekolah, kalau dia ketemu homeless, tahu ya, tunawisma, dia pasti berbagi. Suatu hari ibunya lagi cari barang di gudang, di garasi mobil, ibunya punya mobil tua yang nggak dipakai.
Ketika ibunya bongkar-bongkar suatu siang-siang, dia terkejut karena di dalam mobil ada orang tidur. Orang itu kaget juga. Nah, orang itu minta maaf. Kamu siapa? Mau lapor polisi? Jangan. Aku ini tunawisma, aku ini sahabatnya Trevor anakmu. Kenapa kamu bisa di sini? Karena aku nggak punya tempat tinggal dan Trevor itu tahu. Nah, dia bilang di garasi ibuku ada mobil tua nggak dipakai, kamu tidur saja. Bayangkan. Nah, ibunya mulai mikir, anak ini luar biasa. Nah, Trevor punya istilah pay it forward. Artinya, kalau kamu ditolong orang, jangan balas ke yang nolong, tapi balas ke orang lain yang perlu pertolongan. Nah, Trevor punya diagram. Saudara cari filmnya, bagus sekali. Satu orang, dia ngajari teman-temannya. Kamu ditolong orang, cari 3 orang, kamu tolong 3 orang. Nah, 3 orang yang kamu tolong itu, jangan balik ke kamu, ajari mereka 1 orang cari 3 orang lagi. Jadi berapa itu? Terus. Tapi sebuah kejadian yang gak diharapkan terjadi. Teman-teman Trevor, waktu Trevor umur 12 tahun, kelas 6 SD, dia dibunuh oleh temannya sendiri. Dia meninggal umur 12 tahun. Ibunya tergoncang, ibunya syok. Selesai pemakaman, ibunya kaget. Malam itu di depan rumahnya, ibunya dengar ada apa ribut-ribut. Begitu dia buka pintu, dia hampir nggak percaya, ribuan orang berkerumun di depan rumah Trevor, bawa lilin, bawa bunga, dan mereka semuanya menyatakan kami ada di sini gara-gara Trevor. Dan ribuan orang itu dari macam-macam profesi. Dan buat orang Amerika, Trevor ini sebuah pahlawan. Maka itu ada orang bijak berkata, waktu kita meninggal nanti, kira-kira apa yang orang akan tulis di batu nisan kita? Izinkan saya ngomong, memberi contoh yang kurang baik. Sehebat-hebatnya seorang maling, nggak mungkin kalau dia mati pesan kepada keluarganya, tolong tulisnya di batu nisanku, disinilah dibaringkan maling terkenal itu. Ngerti gak ilustrasi itu? Maka itu dari anak-anak yang masih muda, coba kalian mikir anak-anak. Satu hari kalau kalian meninggal, entah umur berapa, kira-kira orang akan nulis apa? Kata-kata apa di batu nisanmu? Mari kita pikir. Akan, maaf jangan tersinggung, kita yang sudah berkepala 6, saya sudah kepala 6 tengah-tengah ini saudara. Ya, yang sudah naik lagi, ayo kita mikir. Kira-kira kalau hari itu jadi, datang untuk kita, apa yang orang akan tulis di batu nisan kita? Ngerti ya? Nah, itulah hidup. Maka itu kalau ada orang umurnya panjang, dia meninggal, tapi selama hidup ngerepotin orang terus, maaf ya, enak gak? Kalau masih muda tapi hidupnya berguna buat orang lain, luar biasa. Maaf Pak, saya lupa Pak, siapa? Warno Larsono, ngapunten Pak. Harsono, ngapunten saya. Baru cerita berapa waktu yang lalu budenya Harsono ya, meninggal umur 90 tahun lebih. Nah, keluarga besar Pak Harsono dari nenek moyangnya, saudara klik ya di Google, cari sebuah kota namanya Mojowarno. Itu di dekat Mojokerto, Jawa Timur. Di situ adalah pusat kekristenan untuk Jawa Timur. Luar biasa. Nah, budenya Pak Harsono ini salah satu cucu pendiri kekristenan di Mojowarno. Dan sebelum ada rumah sakit hebat di Jawa Timur, maka di Mojowarno ada rumah sakit yang umurnya 100 tahun lebih. Kira-kira begitu, 100 tahun berapa itu umurnya? Nah, saya ngikuti sejarah itu. Nah, tadi cerita bagaimana sehari sebelum budenya meninggal, pesan sesuatu yang luar biasa.
Maka itu ayo kita mikir, hidup ini berguna untuk apa dan untuk siapa. Betul? Satu-satunya penyebab hidup yang tidak bisa berguna bukan karena dia miskin. Saya ulangi, satu-satunya penyebab kenapa hidup ini nggak bisa berguna untuk yang lain. Kira-kira tahu nggak jawabannya apa? Kalau tahu saya beri hadiah, buka tabungan mandiri. Malas, bukan. Ayo yang lain. Malas, ayo. Ada lagi yang lain. Anak saya nggak boleh dengar karena dia sudah tahu, nggak boleh jawab. Ayo, malas, bukan. Satu-satunya hal yang membuat hidup ini nggak bisa berguna buat orang lain. Malas, bukan. Ayo, 2 orang lagi jawab. Salah nggak apa-apa. Bagaimana Pak? Jadi beban. Jadi beban, egois, hampir betul. Naik lagi dari egois. Pelit. Loh, betul tidak? Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya cuma tanya. Saya tutup mata aja supaya nggak ketahuan. Menurut saudara, yang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Saya merem aja. Ih, betul semua. Ternyata yang pelit itu orang kaya. Nah, kenapa dia kaya? Ya karena pelit. Siapa yang masih ingat berapa tahun yang lalu di RCTI selalu ada program hari Rabu jam 4 sore. Judulnya Minta Tolong, Candid Kamera. Pernah ingat nggak? Betul ya? Nah, itu kebiasaan saya nonton. Tahu ya, Minta Tolong. Nah, pembuatnya itu 2 pendeta. Satu pendeta Gideon Tambunaan di Cimahi bersama dengan menantunya pendeta Eko di Ungaran. Saya kenal baik. Wah, program itu keren sekali. Masih ingat nggak? Dari semua episode yang ditayangkan, yang suka menolong orang kaya atau orang miskin? Ayo yang pernah nonton itu loh. Nah, itu kan aneh. Maka itu tiap Rabu sore jam 4 WIB saya beritahu teman-teman, nonton, itu bagus, itu fakta hidup. Nah, satu kali setelah sekian kali Rabu, kok nggak ada tayangannya? Saya telepon Pak Pendeta Gideon sambil dia konggi, kok nggak ada lagi yang minta tolong? Aduh, sudah ketahuan orang banyak jadi nggak bisa asli lagi. Tapi sejarah tercatat di Republik ini bahwa ternyata orang miskin itu jauh lebih murah hati daripada orang kaya. Yang kaya bertobat, itu maksud saya. Maka itu tidak ada orang lain di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah memberikan statement. Menurut Tuhan Yesus, siapa yang lebih gampang masuk neraka? Ayo jawab Pak. Orang kaya. Yang orang jahat enggak, orang kaya. Oh, salah yang bilang orang jahat itu. Ingat Robin Hood, jahat tapi baik hatinya. Maaf, gini saya balik aja. Yang tadi sudah katakan begini, orang kaya itu susah masuk surga. Saya balik. Nah, apa arti susah masuk surga? Ya gampang masuk neraka kan begitu. Kok susah bener. Betul? Maka itu jangan ingin kaya. Oh ya pengen kaya semua, sudah terserah sudah. Maaf. Nah, Alkitab adalah satu-satunya buku yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Saudara, saya pendeta, tahun ini saya jadi pendeta selama 47 tahun. Tapi dalam cara saya khotbah, cara saya ngajar, tidak ada bau-bau istilah-istilah teologi sama sekali. Sebab saya terbiasa bicara tentang firman di depan orang yang bukan Kristen. Begitu lihat cara saya ngajar. Saya meyakinkan semua orang, firman Tuhan itu tidak hanya untuk yang Kristen. Katakan amin. Siapapun orangnya, kalau mau menuruti firman Tuhan, dia akan kena dampak. Harusnya begitu. Maka itu ketika ketua panitia menghubungi saya dengan tema ini, saya bilang, maaf, dan ini makanan saya. Selalu ingat, berbagi untuk yang lain. Nah, saudara, dari Kejadian pasal 2, Tuhan sudah bicara, pasal 1, Tuhan sudah bicara tentang pohon. Terus sepanjang penulisan kitab suci,
pohon itu nggak habis-habis disebut ulang-ulang. Dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon kehidupan, terus pohon ara, pohon tarbantin, pohon kurma, pohon anggur, pohon banyak, pohon zaitun. Kenapa Tuhan bicara banyak tentang pohon? Bahkan sampai di Wahyu 22 ayat 2. Coba kita baca supaya kita tahu, pulang dari ibadah Natal dari Bank Mandiri yang ada di Denpasar ini, apa yang harus kita buat dengan tema yang ada, supaya tema yang dikumpulkan oleh panitia untuk kita ikuti ini nggak sekedar tinggal di undangan saudara terus lupa, tidak. Saudara, Wahyu 22 ayat 2 ada di layar. Baik, ayo kita baca sama-sama. Jadi ini sudah pasal terakhir loh kitab suci kita dari. Jadi hari ini saya sudah khotbah Kejadian sampai Wahyu. Keren bukan? Kejadian 1 bicara pohon. Oke, sekarang Wahyu 22 ini pasal terakhir. Baca sama-sama 1, 2, 3. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada apa? Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Nah, para biologis jangan cari pohon ini apa, nggak ada di literatur. Itu cuma ada satu aja, yaitu dalam gereja Tuhan. Mana ada pohon buahnya sebulan sekali, 12 kali setahun? Oke? Yang berbuah 12 kali. Kalimat berikut 1, 2, 3. Tiap-tiap bulan sekali. Dan saya baca, daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi kalau manusia akhir-akhir ini menjauhi obat-obatan yang berbasis kimia, kembali ke herbal, ternyata nenek moyang kita, baik nenek moyang orang Bali, orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, orang Maluku, orang mana saja, itu sudah belajar tentang herbal. Tahu ya? Bukan sayuran loh, beda loh. Apa herbal itu ada bahasa Indonesia nggak ya? Ramuan. Dan itu tertulis di kitab suci. Bayangkan. Jadi kalau saudara dan saya ada di Natal Bank Mandiri 2019 dengan tema layanilah seorang akan yang lain, maka konsep pohon harus ada dalam hidup kita. Simple, sederhana, enggak istilah teologis, tapi istilah sehari-hari. Pohon. Daunnya untuk obat, buahnya pasti menyegarkan orang. Artinya, untuk kita bisa berguna buat yang lain, cek setiap hari di komunitas kita, yang di kantor maupun di tetangga maupun dengan teman-teman. Kalau kehadiran kita setengah hari aja nggak nongol, teman-teman kita cari, mana dia ya, mana dia, kok rasanya sepi kalau nggak ada dia. Berarti kita pohon yang benar. Tapi kalau kita nggak hadir 2 hari, mereka senang. Berarti kita ngerti sendiri lah, pokoknya begitu. Nah, ini konsep hidup. Trevor cuma jadi pohon sampai umur 12 tahun, tapi dampaknya luar biasa. Begitu, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Berkali-kali Tuhan berkata soal pohon, banyak, ternyata punya satu tujuan. Nah, sekarang kita buka pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Filipi 1 mulai ayat 20 sampai 24. Filipi 1 masih bicara tentang pohon. Sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan, artinya sama, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Untuk bisa berguna buat banyak orang, serve one another, maka konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita. Hanya ada satu hal yang sangat kita rindukan dan yang sangat kita harapkan. Apa? Kita masih 20
masih 20 ya, masih 20, bahwa dalam segala hal kita tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tahun 96, setelah hampir 20 tahun saya mencari arti kalimat terakhir. Kalau Kristus dimuliakan waktu kita masih hidup, dimuliakan dalam tubuhku, gampang dimengerti. Selama kita hidup, kita bisa berbagi. Tapi firman ini berkata, maupun waktu kita mati, tubuh kita pun memuliakan Tuhan. Saya pikir bagaimana ada orang mati memuliakan Tuhan? Begitu lihat ayat 21. Ayat terkenal. Pak Ahok pernah pakai ayat ini waktu beliau masih jadi gubernur DKI. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Untungnya kapan? Loh, banget. Kapan untung? Mati. Nah, konsep dunia nggak bisa untung mati kok untung. Inilah konsep Allah. Saudara, sebuah benih sehebat apapun benih itu, kalau dia nggak mau mati, ditanam, dia bisa menguntungkan orang lain tidak? Ayo jawab. Enggak. Maka itu kalau saudara punya benih sehebat apa, pokoknya jangan disimpan tahu. Harus ditanam. Nah begitu biji ini ditanam dan dia mati, dia itu untung. Yang untung siapa? Ini loh rahasianya. Yang untung siapa? Ini juga ada yang hidup. Tetangga. Ayo siapa punya pohon buah, disayang-sayang tumbuh masak, hampir nggak pernah dapat, tetangga duluan sekali. Nah itu untungnya. Oke, saya kembali lagi. Kenapa tahun 96 bulan Oktober saya masih ingat? Waktu itu kami suami istri diundang pelayanan ke Portland di Oregon. Tiba-tiba dengar kabar ada seorang namanya Bill Katz. Saudara cari di Google, Katz, C-U-T-T-S. Dia punya buku yang ditinggal di Indonesia, judulnya Yang Lemah Ditanam Moni. Moni itu sebuah suku yang ada di Papua. Nah, Bill Katz ini umur 22 tahun meninggalkan Amerika bersama istrinya pindah ke Papua. Di sebuah desa kecil namanya Hitadipa. Nah itu tahun 50-an awal. Bayangkan. Rumah yang dia bangun lantai 2 masih ada sampai hari ini. Dan berapa kali saya nginap di sana. Dan di Hitadipa itu sampai hari ini sepeda aja nggak ada. Orang yang mau ke sana harus naik pesawat misi. Nah seluruh suku Moni diselamatkan oleh Bill Katz ini. Mereka sampai hari ini nggak ada sepeda. Kota besar terdekat itu Nabire. Ada 5 orang anak saya tim coba menjelajah jalan kaki dari Nabire sampai ke Hitadipa. Itu 5 minggu baru nyampe. Mau coba? Ayo. Lewat sungai, gunung, lembah. Harus berhenti-berhenti. Bayangkan tahun 50-an. Orang Amerika ini sampai. Anak-anaknya lahir di Papua. Salah satu anaknya tetap tinggal di Papua sampai hari ini. Namanya John Katz. Dia pun sudah punya cucu. John Katz ini bisa 5 bahasa suku. Dan dia dipakai sampai oleh Freeport untuk menjadi penengah. Karena dia bisa bahasa suku-suku yang tanahnya dipakai oleh Freeport. Nah, Oktober 96 Bill Katz meninggal. Saya langsung telepon Pak John Katz karena saya kenal baik. Kapan pemakaman? Oh, nggak ada pemakaman. Langsung saya tanya, jadi kapan dia kremasi? Oh, nggak ada juga. Ayo bingung nggak? Dimakamkan tidak, kremasi tidak. Terus sekarang jenazahnya ada di mana? Sudah nggak ada. Loh, saya mau tanya lebih jauh, kok nggak enak juga. Akhirnya kami melayat ke rumah duka. Sampai di rumah duka, bukan di rumah kayak Indonesia ya, itu tempat persemayaman khusus. Nggak ada peti, cuma ada fotonya Bill Katz. Gagah sekali. Dan mereka ini cacat. Waktu dia lahir tahun 20-an, saudara, dia waktu itu dunia kedokteran belum sehebat sekarang.
Dokter bertanya kepada opanya John Cut, papanya Bill Cut. Masalah besar. Kamu harus milih istrimu atau milih anakmu. Karena si bapaknya Bill Cut ini hamba Tuhan juga. Saya nggak bisa milih salah satu, saya mau pilih dua-dua. Nggak bisa. Lah dokternya pun Kristen. Ya udah, kita coba. Akhirnya tetap susah, di vacuum. Nah, kesalahan. Maka Bill Cut ini selain sudah cacat. Mata kirinya nggak ada, mata palsu. Terus tangan kiri, tangan kanan juga cacat. Jadi waktu pindah ke Papua dia itu cacat. Jalan kaki di pedalaman berminggu-minggu. Saya lama tinggal di daerah itu. Nah, wilayah Moni itu luasnya hampir seluas Pulau Bali. Ada berapa dokter kalau masih ingat zaman Pak Harto, ada PIN setiap bulan September awan, Pekan Imunisasi Nasional, masih ingat? Nah, dokter-dokter yang saya kenal di sana, mereka itu untuk mencapai target September supaya anak-anak diimunisasi semua, mereka harus jalan dari bulan Februari menjelajahi kecamatan Moni itu. Saudara bisa bayangkan seluas apa, sesusah apa, nggak ada transport, jalan kaki. Saya mudah-mudahan saudara bisa membayangkan daerahnya kayak apa. Begitu kami sampai di rumah duka, saya duduk dekat Pak John. Saya tanya, jenazahnya mana? Oh, saya lupa cerita kepadanya. Ada apa? Papa saya sudah membuat testamen. Kalau harinya tiba, saya nggak mau dikubur. Terus saya donasikan semua organ tubuh saya, kornea saya untuk yang perlu. Bah, mata tinggal satu. Pak John Cut cerita gini, 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang buta melihat, ada orang jantungnya rusak bisa tertolong, ginjal. Saudara, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nangis, saya nggak tahu badan saya merasa apa. Sisa tubuhnya Papa minta diserahkan Fakultas Kedokteran. Nah, yang belum tahu harus tahu, Fakultas Kedokteran di Amerika itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia cari mayat nggak terkenal itu banyak, tapi di Amerika itu susah. Maka itu kalau ada Fakultas Kedokteran dapat persembahan mayat, mereka itu senangnya luar biasa. Oh, saya merinding lagi. Hari itu saya mengerti kalimat terakhir. Coba ayat 20. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu hidupku maupun mati. Sejak hari itu saya berkata kepada istri saya berkata kepada beberapa anak saya mengambil keputusan kalau hari itu tiba buat saya akan donorkan badan saya, kornea, macam-macam yang perlu. Bahkan saya berkata kepada istri saya, kalau saya meninggal, saya nggak mau jadi kamu susah. Maaf ya, saya sudah sekian lama jadi pendeta. Ayo, mau taruh di mana jenazah saya? Orang datang apa nggak tambah repot? Mau berapa hari disemayamkan? Ngerti nggak maksudnya? Maka itu 4 hari yang lalu, saudara baca sosial media, Pak Dahlan Iskan menulis sebuah tulisan bahwa ada seorang hamba Tuhan di Malang, dia adalah pendonor mata pertama di Indonesia. Ingat baca nggak itu? Itu luar biasa. Maka itu saya harap nggak ada yang merinding saya cerita ini ya. Ada yang bilang, Pak jangan mau mati loh Pak, sini belum kawin. Nggak apa-apa. Kok begitu? Maaf ya. Nah pikirkan, hidup ini mau apa? Berguna untuk apa? Selalu pertanyakan 2 hal ini. Nanti saya akan tunjukkan ayat ini. Saudara belanja apa saja, saudara pergi kemana saja, saudara buat apa saja, kecil maupun besar. Tolong adik-adik, yang masih SMP, SMA penting mendengar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, yang sudah sukses, yang masih aktif, dengar. Apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan. Sekedar SMS, kirim WhatsApp, kirim berita di Facebook, buka Facebook, Instagram, sosial media apa saja. Apa saja. Jangan lupa untuk menanyakan 2 hal ini. Untuk apa dan untuk siapa? Setuju enggak?
Dengarkan arti firman Tuhan ini. Siapapun kita, kalau selama kita masih hidup, dan segala sesuatu besar maupun kecil yang kita kerjakan, selalu kita tanya dulu, ini untuk apa dan untuk siapa? Tolong catat, maka saudara dan saya akan jadi orang yang paling bijaksana di dunia. Setuju nggak saya ngomong? Karena mau keluar uang pun kita tahu ini untuk apa, untuk siapa. Maaf ya, maaf. Kalau ada, kalau nggak ada puji Tuhan. Tapi kalau ada, mungkin nggak di sini, mungkin teman saudara yang hobinya suka ngutang, nasihati dia. Orang yang suka ngutang itu cuma satu, dia selalu memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Betul atau salah? Nah, Filipi 4 coba buka ayat 15 menuliskan. Ayo, yang suka utang pasti senyum-senyum dengar ini, atau kecut mukanya. Maaf. Filipi 4:19, coba ini firman Tuhan. Nah, yang suka utang pasti melanggar ini. Tuhanku akan apa? Bapakku di surga akan apa? Cepat. Memenuhi, mencukupi, menyediakan, memberi. Ayo, segala keperluan kita. Catat. Walaupun Bapa kita hebat, pemilik alam semesta, tidak akan memenuhi semua keinginan kita. Betul atau salah? Nah, maka itu pegang. Begitu keperluan kita ada, dengan ukuran cara dia memenuhi keperluan kita nggak main-main. Menurut apanya? Kekayaannya. Nah, kita nggak akan kekurangan. Dan menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus, yang sampai tahun 2019 hidupnya penuh utang. Dan ada banyak orang bodoh. Maaf saya mengajarkan ini karena saya sayang saudara. Tidak sedikit ada orang nutupi utang pakai utang. Itu orang paling bodoh sedunia. Saya berkata betul atau salah? Nah, yang sampai tahun 2019 ada orang hidupnya penuh utang. Stop hari ini. Masuk tahun 2020 selalu buat apa saja tanya, ini untuk apa? Ini untuk siapa? Ada yang senyum-senyum yang punya bank, boleh kredit, boleh. Bank gak akan hidup kalau ada kredit. Itu pun harus tahu. Betul? Untuk apa? Pak, gunakan fasilitas bank. Karena bank itu hukum negara dan hukum Tuhan juga. Mengerti ya? Lanjut. Ayat 22 sekarang. 21 sudah, Filipi 2 ayat. Bukan, Filipi 1, maaf. Ayat 22. Kan tadi saya bilang sampai 24. Bentar, saya masih ada waktu sedikit. Tetapi, nah ini, jikalau baca terus, aku harus hidup di dunia. Stop dulu. Coba saudara rasakan. Kalau ada orang berkata, tapi jika aku harus hidup di dunia ini. Orang yang ngomong ini ingin mati atau ingin hidup? Ayo coba renungkan. Orang yang ngomong ini ingin mati atau ingin hidup? Mati. Ingin mati. Terima kasih ada yang jawab itu. Ingin mati. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti baca. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kalau kita mendengar kata buah, kita harus mikir apa? Pohon. Betul? Ayo saya percepat. Saudara pulang dari Natal, Bang Mandiri yang ada di Denpasar, hari ini kita harus jadi pohon buah, bukan pohon kecambak. Awas kamu. Pohon buah. Betul? Ayo, satu dari saya belajar tentang pohon buah. Satu. Siapa pernah menyadari? Saya sadar gara-gara ayat ini tahun 79 yang lalu. Ternyata sampai hari ini tidak ada pohon buah. Dengar ya, ini penting. Yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Kok enggak, yang senyum cuma 2-3 orang, yang lain kok. Ngerti nggak sih saya ngomong apa ini? Ya, reaksi dong. Nah begitu. Saya ulangi ya.
Ternyata sampai hari ini kita tidak pernah ketemu ada pohon buah yang bisa tahu rasa buahnya sendiri. Betul atau salah? Nah, kalau pohon buah model kita yang pelit-pelit ini mau tetap berbuah nggak? Pohon buah yang berbuah itu dia berjerih payah nggak untuk menghasilkan buah? Coba jawab. Nah, untuk apa ada orang berjerih payah tapi nggak pernah menikmati hasil jerih payahnya? Selalu orang lain. Ayo mikir. Inilah tema yang saudara pilih sendiri. Jadi kalau saudara nggak suka khotbah saya, datangi yang pilih tema. Bukan saya cuma meneruskan. Ini keren, saudara. Pohon buah nggak ada yang pernah tahu rasa buahnya sendiri, tapi tetap berbuah. Maaf, saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Hari ini jam 12 WIB tadi, di wisuda seorang anak lagi di Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang, namanya Jonathan Wibowo. Anak ini yatim piatu sejak umur 1 tahun, dan dia diasuh oleh bibinya yang adalah seorang guru. Bibi ini nggak menikah. Nah, suatu hari sekolahnya bibinya Yonatan ini ngundang saya untuk memberi sharing tentang pendidikan karena saya seorang pendidik. Nah, selama bibinya Yonatan mendengar sharing itu, saya melihat ini kok orang nangis terus, kenapa? Begitu turun selesai saya didekati, Pak, selama Bapak ceramah saya cuma ingat kemenakan saya yang saya yatim piatu. Sejak umur 1 tahun saya urus dia. Di mana anak itu? Enggak mau sekolah, kelas 2 SMP. Kenapa enggak mau sekolah? Ya memang kesulitan biaya, anaknya juga nakal. Yang cerita, saya temui anak itu. Begitu kami ketemu, saya dengan istri saya bilang, saya panggil dia Jojo, mulai hari ini papa mamamu. Kami peluk dia nangis karena nggak pernah dapat pelukan papa mama. Saya urus semua surat-surat, saya bawa ke Nabire karena kami punya sekolah di Nabire, sekolah gratis ini. Lulus SMA, dia kuliah. Dia milih Sugio Pranoto karena ada satu fakultas, saya lupa istilahnya apa. Nah, tadi pagi di wisuda, waktu dia kirim foto itu, terus dia telepon saya, dia nangis. Pak, kalau nggak ada papa mama, saya nggak tahu hidup ini jadi apa. Izinkan saya cerita. Tahun 79 saya dapat pewahyuan Filipi 2. 2 tahun kemudian, tahun 81, saya mulai nyekolahkan orang. Tahun 81. Nah, dari 81 sampai anak lulus hari ini, saya cuma cerita ya, karena saya mengalami. Mungkin sudah ada 490 sekian S1 yang saya luluskan dari tahun 81. Saya sudah meluluskan 56 master. Saya meluluskan 6 doktor S3. Saya meluluskan 13 dokter umum, 2 spesialis. Dan itu bukan anak-anak kami. Kami gak punya anak kandung. Tapi ini prinsip hidup kami. Oleh kemurahan Tuhan kami bisa dipercaya Tuhan buat sekolah gratis di Papua. Berpola asrama lagi, gratis. Tuhan luar biasa. Begitu saudara mendengar kata buah, langsung mikir apa? Saya bilang manis atau asam? Bukan itu yang saya tanya. Mikir biji. Kenapa harus mikir biji? Supaya ada multiplikasi. Saya percepat. Kejadian 1 ayat 10 dan 11. Ayo cepat. Kenapa ada firman Tuhan seperti ini? Maka itu saya tunjukkan dari kejadian soal tentang pohon. Kejadian 1, 10. Oh, mulai 11 saja. Maaf, 11 ya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah siapa? Nah, kalau bilang mendengar kata firman tanah, jangan mikir, oh ini properti, oh ini tanah sekian kapling, sekian meter, jangan. Mikir siapa? Ayo, siapa yang lupa? Tubuh kita dibuat dari apa? Awas, dibuat dari tepung, awas. Dibuat dari apa? Tanah. Nah, jadi kalau Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan terus-terus muda. Siapa tanah itu? Nah,
lupa. Kita. Biar dalam hidup kita, papa mama ajari anak-anak kita sejak SD suka menabung dan berbagi pada teman-temannya. Serius. Bulan November awal, salah satu cucu saya namanya Darren, luar biasa, masih kelas 6 SD. Suatu hari itu pada September lalu, mamanya ditelepon oleh gurunya, Darren ini pingsan di sekolah. Wih, mamanya kaget. Tanpa tanya kenapa, mari. Saudara, begitu sampai, gurunya yang cerita, anak ibu ini spesial di kelas ini. Kenapa? Dia itu kalau dibawain makanan oleh orang tuanya pada sekolah, selalu dibagi. Nah, pagi itu dari rumah belum sarapan, dia dibawain bekal, mamanya dibagi habis, ke temannya nggak bawa bekal, dia kelaparan, pingsan. Tapi ini yang menjadi kebanggaan, karena saya ajarkan papanya sebagai anak saya, ajari anakmu sejak kecil untuk suka berbagi. Tapi dari ini baginya kelewatan, sampai dia sendiri nggak makan. Terus saya telepon dia, Darren, opa memang bangga dengan kamu, tapi jangan buat kamu membuat mama papa susah. Kalau kamu pingsan itu gimana? Makan dikit dulu, baru sisanya kamu bagi. Nah, kira-kira papa mama bangga kalau anak kita sejak kecil sudah mikir orang lain? Jawab dong, saya tanya kok. Ya bangga. Maka itu ingat, hendaklah tanah menumbuhkan terus muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tidak ada pola dan prinsip lain dalam Alkitab untuk kita jadi berbuah kecuali jadi pohon dan kita berbagi. Maka itu nggak ada pohon buah yang tersinggung, baru berbuah dipetikin orang terus dia marah, tahun depan gua nggak berbuah. Ada pohon buah seperti itu? Tidak, tetap berbuah. Kembali ke Filipi 1, saya akan selesai. Tadi ayat berapa? 22 ya, belum selesai. Nah ini loh, mau pulang jadi pohon buah, awas jangan jadi pohon tauge, awas ya. Wih, tertawa dia. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, Paulus bingung. Pilihan apa? Ayat 23. Pilihannya, aku didesak dari dua pihak. Pihak pertama tadi itu ingin tetap hidup di dunia. Tapi pihak kedua, aku ingin, cepat baca, pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi dia ingin apa? Mati. Pulang ke surga itu enak, bertemu Kristus. Ayat terakhir, ayat 24. Biar ini jadi moto kita untuk tahun 2020 dan seterusnya. Tetapi, nah ini pengakuan dia. Teruskan, tetapi apa? Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Jangan bilang dunia lah, Denpasar, saudara di Denpasar kok. Ulang. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di Denpasar sebelum dipindahkan oleh Bank Mandiri. Itu maksud saya. Kalau tinggal di Denpasar untuk apa? Karena kamu, dengar kalimat saya terakhir. Orang yang paling celaka di dunia bukan orang miskin. Orang yang paling malang di dunia bukan orang yang bisa baca tulis. Tapi orang paling sial di dunia kalau orang itu hidup nggak tahu tujuannya untuk apa. Betul atau salah kalimat? Saudara pagi-pagi bangun, terus masuk kerja. Kamu kerja untuk apa? Nggak tahu, mamaku yang nyuruh. Gawat betul. Atau masih lebih baik, pacarku minta aku kerja. Kalau aku nggak kerja, orang tuanya nggak kasih dia ke aku. Bukan itu. Hari ini saudara harus menemukan kamunya itu siapa. Ini tujuan hidup. Maaf, orang tua berjuang untuk siapa kamunya? Anak, dan itu wajar. Tapi anak masa diperjuangkan terus besar-besar, sudah mandiri, walaupun sudah pensiun, papa mama tetaplah berjuang cari kamu yang lain. Izinkan saya cerita. Kami suami istri sejak tahun 93
pindah ke Papua sampai hari ini mengambil keputusan. Sebelum kami meninggal, kalau Tuhan izinkan, kami nggak ingin ada satupun anak Papua yang nggak sekolah. Maka itu kami buka sekolah gratis untuk anak-anak Papua. Saudara, maka itu suatu hari nanti kalau saya meninggal, walaupun saya nggak mau dikubur, saya tahu apa yang akan ditulis di batu nisan saya oleh anak-anak Papua itu. Bagaimana kami berjuang untuk mereka. Nah, buat kami, tamunya adalah anak-anak Papua. Tolong adik-adik yang masih belum menikah, masih remaja, pemuda, saudara-saudara yang belum menikah, yang sudah berkeluarga, sudah pensiun, hari ini dalam tema Natal yang begitu menyenangkan hati Tuhan, servan Natal, temukan kamu itu siapa di hidup saudara. Setuju? Ya kalau nggak setuju ngapain di sini gitu loh maksud saya. Setuju? Harus. Oh ya, William. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, selamat tahun baru, sukses untuk Mandiri, sukses untuk saudara semuanya. Saya serahkan kembali kepada bapak acara. Oh maaf, adakah gembala atau pendeta yang hadir di sini? Ada ibu ketua? Nggak ada ya. Lalu minta siapa berdoa? Salah satu. Jangan minta ada yang lain kerjasama. Ada nggak? Tunjuk siapa yang mau berdoa. Ayo Pak siapa? Pak siapa namanya? Pak Heru. Monggo Pak Heru. Berdoa untuk kita semua setelah dengar firman Tuhan ini.